Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas Bayu. Selamat siang. Kita hari Jumat ini kedatangan tamu lagi. Kalau minggu lalu cowok, ini ada cewek. Ini seorang katanya sih tadi aku denger dia duta bahasa. Masih kuliah apa udah kerja, kita nanya bareng aja ya. Selamat datang Rea. Kenapa tawa? Selamat datang. Iya Kak, makasih udah dikasih kesempatan untuk bergabung dengan Jateng Radio. Iya, nama kamu Rea siapa? Aisyah Rea Fasti Alwazaki. Oh, oke. Islami sekali kamu. Kamu bener duta bahasa ya? Duta baca Kak, tepatnya. Oh, duta baca. Iya, Tadi aku dengar dua bahasa. Duta baca. Oh, tiwas aku deg-degan mau ngomong bahasa Inggris kan. Oh, duta baca ya. Iya. Duta baca Oke. Jawa Tengah apa Semarang apa internasional? Kota Semarang. Kota Semarang Iya. ya. Oh, berarti duta baca Kota Semarang. Iya. Masih kuliah? Masih kuliah. Di mana? Saya kuliah di Universitas PGRI Semarang. Oh, Upgris. Upgris, Itu iya. yang kampus mana? Gajah apa yang Kampus 1. Kampus 1 ya. Kemarin ada Budi Doremi di situ ya. Iya. Kamu nggak nonton? Enggak kan, saya bukan maba. Oh, semester berapa berarti? Saya semester 5. Oh, udah 5. Iya. Terus duta bahasa di tahun, duta baca di tahun. Duta baca tahun ini Kak, barusan 6 Agustus kemarin kepilih. Oh, itu ada juara 1, 2, 3 nggak sih kayak gitu? Ya sebenarnya ada final. Kamu nomor berapa? Aku nomor 1. Oh, juara berarti. Juaranya. Wah, selamat. Makan. Dapat apa duta baca kamu? Kemarin dapat uang pembinaan. Oke. Terus juga lumayan banyak ya. Terus apa lagi? dapat ya produk-produk sponsor Kak, dari Gramedia, dari Navaskin, ya macam-macam Oh gitu. gitu. Duta baca itu fungsinya apa? Duta baca fungsinya tentunya untuk meningkatkan indeks literasi di Kota Semarang sih Kak. Berarti syaratnya supaya terpilih menjadi duta baca adalah Mempunyai visi misi untuk meningkatkan indeks literasi di Semarang. apa visi misi kamu biar kamu kepilih kemarin itu? Kalau visi misi aku sih Kak, tentunya tadi ingin membuat program kerja yang nantinya dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan kegiatan-kegiatan literasi. Itu visi. Ya. Nah, misinya, ayo. Masih ingat nggak? Ya, misinya tentunya tadi Kak, menjalankan program-program kerja saya, kemudian berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Oke gitu ya. Ya. Itu ada berapa peserta kamu bisa menang nomor 1? Kalau dari awal itu 30-an Kak, sekitar 30-an, kemudian lanjut habis seleksi, itu kita ada wawancara tertutup, habis itu langsung seleksi lagi, tinggal, Itu merem ya? Tertutup itu. maksudnya di ruangan tertutup Oh, Kak, iya. dibilangnya istilahnya wawancara tertutup, kemudian udah tinggal 6, 3 putra, 3 Berarti putri grand final. Terpilihlah 6 itu 3 putra, 3 putri. Berarti nanti duta bacanya itu pasangan atau 6 itu dipilih acak juaranya atau berpasangan juara 1 gitu? Kita berpasangan Kak, pokoknya ngambil dari juara 1 putra sama juara 1 putri. Oh gitu. Iya, Iya, nanti iya, jadi iya. iya pasangan gitu, kita baca Itu putra putri. Pas grand final tuh gimana itu? Kayak Putri Indonesia gitu nggak sih? Enggak sih Kak, paling kita kayak nanti kan disediakan 15 menit Kak, 15 menit. Itu di panggung. Iya, di panggung Kak. Iya. Jadi pakai baju-baju adat Baju gitu. adat. Oh, oke. Itu Ada jurinya di depan, jadi yang memilih untuk jadi duta baca itu juri Kak. Oke. Iya. Nggak ada voternya gitu. Enggak ada, Berarti memang murni pure dari juri-jurinya aja. Oh iya. Pilih juri. Kamu merasa pantas jadi duta baca waktu itu? Insya Allah Kak. Terakhir baca buku apa? Oke, terakhir itu aku baca You Do You punyanya Alexandro Ruby. Itu apa genrenya? Genrenya self improvement Kak. Aku suka self improvement. Kamu suka motivasi suka, gitu iya, ya? paling suka itu genre. Kenapa suka kayak gitu? Karena relate. Selalu relate ya? Relate Oh, dan iya. juga bermanfaat untuk masyarakat sih Kak, diri kita gitu. Kan Gen Z ini kan lagi dikit-dikit mental health ya. Emang gitu Gen Z? Serius? Hah? Oke Ria keren banget nih Kang Mas Bayu, masih umur berapa kamu? 20? 21. 21 jadi duta baca Kota Semarang. Terus abis itu nanti duta baca mana?
Ada nggak sih yang tingkat-tingkat selanjutnya? Ada ya? Kak, duta baca provinsi, duta baca Nasional. nasional. Ini di bawah berarti arsip perpus ya? Arsip Perpustakaan Kota Oke, Semarang. siap-siap. Kita nanti ngobrol lagi ya. Kita Iya. break dulu Kang Mas Bayu untuk lagu selanjutnya. Itu bulan apa ya waktu kamu kepilih? Bulan Agustus Kak. Agustus Kemarin, kemarin, pas. barusan kemarin banget. Oh berarti baru 1 bulan ya? Iya. Oh Baru masih awal Agustus hangat, masih. masih hangat. Beban nggak selama menjabat ini baru 1 bulan ini? Enggak sih Kak. Lancar-lancar aja ya? Lancar Itu aja. ditugasi apa berarti duta baca? Ya ditugasi biasanya kan ada pusling Kak, perpustakaan keliling tuh ke sekolah-sekolah. Nah, kita ke sana sharing sama adik-adik gitu. Nah, Duta baca Agustus School Itu sih. berapa minggu sekali kamu tugas? Sebulan itu biasanya 2 kali Kak. Jadi ya 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali ke perpustakaan keliling itu. Itu dia keliling kemana aja? Keliling ke sekolah-sekolah Kak di sekolah-sekolah ya? sekota Semarang. Jadi tugasnya ngapain? Waktu itu kan perpus selingnya misal ke SMA Negeri 5. Ya. Nah, kamu datang. Nah, itu ngapain kamu di situ? Di sana nanti memandu adik-adik buat nyari buku di mobil pusling, terus juga ya yang nggak mau baca nanti sharing sama kita. Biasanya kita gelar tikar di dekat mobil Oh, pusling berarti itu memang Kak. ada acara kan? Ada Iya. sebuah acara di situ. Sebenarnya ngumpulin anak-anak SMA, SMP gitu-gitu ya. Oke, siap. Jadi kamu sebagai narasumber di situ. Iya. Oke, siap. Ama yang juara 1 cowok itu. Iya, biasanya kita berdua Kak. Oh, yang pasang-pasangan lah ya. Yang juara 2, 3 juga tugas itu enggak? Enggak. Enggak ya? Tapi Kasian. boleh Kak. Maksudnya kalau mau gabung boleh. Maksudnya kita yang juara satunya wajib gitu. Oh gitu, oke, Ya. siap-siap duta baca. Nah, ini kamu kan sebagai duta baca. Nah, itu kemarin kamu dapat informasi dari mana? Informasi itu kebetulan saya itu kan suka ke perpustakaan Kota Semarang ya Kak. Dan juga kadang pantengin Instagramnya, jadi dari Instagram. Nah, ini loh, ini zaman sekarang kan jarang ya. Orang nggak main ke perpustakaan, ke museum, Iya. itu jarang. Itu apa sih yang memotivasi kamu biar teman-teman Gen Z itu pada minat bacanya numbuh? Oh gitu. Jadi sebenarnya itu tuh dari kecil Kak. Aku dari kecil tuh suka banget suka banget ke perpustakaan. Dulu kan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu udah ada ya Kak yang di Perwil. Sriwijaya, Perwil. Nah, dulu itu sama orang tua aku tuh suka diajak ke sana, memang ke dari ruang kecil baca anak. diajak. Iya Kak. Oke. Dari SD udah suka baca novel-novel yang tebel itu. Gitu. Oh, berarti memang kuncinya dari kecil diajak orang tua ya? Iya. Oke, terus kamu berani sendiri sejak SMP ya? SMP. Sendiri. SMP sendiri ya sendiri. Emang udah suka baca sih Kak. Maksudnya emang dari kecil Bobo gitu-gitu tuh emang udah suka aku baca sih, koleksi. Ngantuk ya? Koleksi maksudnya Kak? Ngantuk bobo tadi. Bobo ya, Bobo Itu ya. majalah zaman aku kecil loh. Masa kamu masih ada? Sampai sekarang udah nggak ada kan bobo? Masih ada Kak. Masih Itu ada di ya? perpustakaan kota masih ada loh. Enggak, maksudnya masih terbit nggak sih? Masih, Oh, masih. masih ya? Masih. Oh, kirain udah nggak ada. Iya. Oh iya syukurlah lah masih lah. Oke, terus selain itu kegiatan kamu sebagai duta baca itu apa lagi? Ada kegiatan lain nggak? Oke, selain itu juga kita tuh bangun bonding dengan ngebonding komunitas-komunitas gitu Kak. Jadi ada book club, Semarang Book Party. Itu tuh kita sering ngobrol-ngobrol, bonding gitu loh Kak. Jadi kayak tuker sharing season lah bisa dibilang sharing season Oke, gitu. komunitas ya. Iya, pecinta komunitas-komunitas buku. Itu gitu. usia berapa itu? Itu rata-rata ya usia 20-an ke atas Kak. Ada yang udah kerja, ada yang masih kuliah sih. Itu banyak juga anggotanya. Banyak. Oh, berarti nggak perlu khawatir ya. Minat baca masih oke lah ya. Masih oke. Oke, ada target nggak dari dinas gitu untuk seorang duta baca harus mencapai titik ini dalam menjabat 1 tahun ini? Oke, kalau untuk itu Kak dari program mereka tidak ada kayak indikatornya sih, tapi yang penting program kerja tuh terlaksana dengan baik aja gitu. Target dari kita sendiri dan juga program kerjanya Dinas Arpus. Oke, Gitu. nggak ada target sendiri ya. Cuman kamu ada nggak target diri sendiri gitu? Harus jadi seperti ini gitu. Kalau itu iya Kak, jadi
Aku sama Duta Baca Putra itu memang kita ada program kerja sendiri yang istilahnya kita inisiatif sendiri gitu. Kayak tadi Duta Baca Goes to School itu tuh inisiasi aku. Terus bikin konten-konten edukasi literasi itu juga dari aku juga, podcast. Oke, ada 3 ya tadi berarti ya. Iya. Yang Goes to School, terus apa tadi, podcast, terus satu lagi. Terus juga tadi konten edukasi literasi. Nah itu berupa apa kontennya? Kontennya itu biasanya kita buat di reel sih Kak. Sama kita tuh biasanya juga podcast di RRI gitu. Karena kan cepet gitu nembusin RRI kan gitu. Biasanya kita tadi ajak komunitas tadi Kak, kayak book club gitu. Nah itu kontennya berupa apa? Berupa sebuah konten lucu atau tips atau apa? Seputar dunia literasi Kak. Jadi kita tadi bisa bahas tips tentang gimana sih cara kita nyukain buku, terus apa aja yang ada di perpustakaan Kota Semarang. Biasanya kita nyasarnya di reels Instagram sih Kak. Itu diupload di Instagramnya Dinas Arpus sama Duta Baca Kota Semarang. Oh, di Dinas Arpus ya. Itu diupload di situ. Tiap berapa kamu? Tiap seminggu berapa kali bikin konten? Nggak nentu Kak, kadang sebulan 2 kali, kadang 3 kali gitu. Kita nggak nentuin yang ya. harus. Kalau pas malam males sekali gitu. Iya Kak, kadang juga dari kitanya sendiri, misalnya Instagramnya aku pribadi sama yang Duta Baca Putra juga kita ngupload sendiri. Jadi dari diri kita nggak harus collab sama Dinas Arpus. Oh iya gitu, iya. emang. Kamu branding diri kamu sebagai duta baca juga di personal branding kamu? Nggak Duta Baca sih Kak, tapi emang aku tuh pengen jadi istilahnya movement pionir dalam movement pionir edukasi dan literasi gitu. Sebelum jadi Duta Baca emang pengennya jadi itu gitu. Oke, siap. Terus podcastnya di RRI ya kalau bikin podcast? Iya, sementara di RRI dulu sih Kak. Oke. Terus gitu. Apa tadi kalau Goes to School-nya lebih sasarannya ke usia berapa kamu? Berarti usia SD sih Kak, SD SMP. Oke, berarti memang dari SD SMP doang, SMA enggak ya? Enggak. Udah kaset. Emang kita pasang targetnya itu sih Kak, karena emang yang harus di apa ya? Yang dikejar ya. Iyalah yang dikejar lah, karena mereka kan bener-bener udah Gen Alpha gitu loh Kak. Iya. Gen Alpha itu dari 2012. Oh, 12 itu udah Alpha? Iya, 13 ya Kak, 13 salah 13. 12 itu N-nya Gen Z ya. Iya. Berarti 2013 ke sini Alpha. Enggak, habis itu apa? Setelah Alpha Beta. Itu sebenarnya siapa sih yang bikin kayak gitu ya? Gak tahu Kak. Kok kita bisa mengamini gitu? Iya aja gitu. Oke. Kalau kegiatan sehari-hari selain kamu sebagai duta baca ya, itu kamu kan kuliah ya, pas kuliah itu gampang ngaturnya nggak? Waktu kamu kuliah sambil jadi duta baca, terus gampang ngaturnya atau kamu malah lebih dari ini kegiatannya? Lebih sih Kak, lebih banget sebenarnya. Sebelum jadi duta baca udah duta apa lagi kamu? Duta sampo. Duta sampo, duta selawon Enggak Kak. Jadi sebelum itu aku tuh udah banyak ikut komunitas juga Kak. Terus dulu juga sempat di himpunan mahasiswa juga. Jadi ya udahlah kayak gitu. Kegiatan seabrek-abrek gitu. Sekarang apa yang lagi kamu geluti selain ini? Oke, selain itu aku lagi ini Kak, lagi di program MBKM dari Kemendikbud, lagi ikut kampus mengajar 8. Kemarin habis magang dari program studi, ini lanjut kampus mengajar gitu. Gimana cara bagi waktu? Oke, cara bagi waktu ya Kak. Jadi tuh aku biasanya bikin to-do list tiap hari Kak. To-do list tiap hari. To-do listnya itu dalam rentang waktu biasanya aku sebulan Kak, sebulan ngelihat jadwal dulu, lihat schedule yang emang udah ada tanggal pastinya. Itu schedule kuliah. Dari mana aja Kak? Semuanya? Semua. Yang sudah terjadwal ditulis dulu. Gitu. Oke. Gitu. Terus udah setelah itu nanti baru jadwal pekanan. Mana aja gitu Kak. Dan itu juga nguati-nguati Kak, karena banyak banget yang suka tiba-tiba ngedadak lah, digeser-geser gitu. Jadi emang menurut aku penting banget sih buat bikin schedule kayak gitu. Iya. List ya. Iya, to-do list. Nulisnya di mana, di papan tulis? Biasanya kalau nggak di note di kamar Kak, udah nempel note di kamar, di HP, karena HP itu kan sebenarnya emang alat yang kita lihat tiap hari. Iya benar. Gitu. Siap. Biar tetap produktif ya. Oke, terus apa namanya, ngefek nggak sih setelah kamu jadi duta baca? Ngaruh nggak dalam kehidupan kamu? Ngaruh sih Kak, to-do list tadi ya. Baru sebulan loh ini, maksudnya kamu jadi duta baca. Iya. Ini udah ada perubahan nggak?
Ngaruh Kak, Apa? ngaruh. Follower naik? Iya Kak, tapi bener itu aku juga? iya. Oh, itu iya. juga. Walaupun gak seberapa ya, Ah. tapi banyak gitu akhirnya tiba-tiba nambah followersnya. Terus juga tadi Kak, kita juga diundang gitu. Diundang maksudnya? Diundang jadi pembicara gitu maksudnya. Kirain kondangan. Oke, Iya. berarti ngaruh lah ya. Ngaruh. Dan nggak ganggu lah ya. Iya enggak. Oke, tapi kamu sebenarnya cita-cita apa sih? Ini kamu fakultas apa di? Fakultas Pendidikan Kak. Oh, nanti berarti ngajar gitu ya? Sebenarnya kalau aku sendiri tuh Kak, jujur aja tuh kurang suka ngajar, tapi aku suka bikin media interaktifnya Kak malahan. Ya. Iya. Kamu apa pelajarannya apa? Ngajar apa nanti ini ilmu yang kamu tekuni? Jadi tuh pengen bikin media interaktif Kak. Kebetulan kan basic aku selain literasi kan juga aku suka media ya Kak ya, bergelut dengan media. Nah itu aku tuh lagi belajar nyiptain media interaktif Kak, Itu berupa apa sih? e-learning gitu loh. Berupa apa? Macam-macam Kak. Kemarin aku belajar pas aku magang di program studi itu bikin media kayak semacam aplikasi Kak, nanti bisa diakses di HP dari Articulate Storyline nama aplikasinya. Yang storyline? Articulate Storyline namanya. Articulate Storyline. Panjang banget loh itu. Iya. Oke, itu isinya apa berarti? Isinya itu kayak aplikasi Kak, nanti bisa. Iya, aplikasi ada. Jadi tergantung nanti mau buat sesuai mata pelajaran apa gitu. Misal kayak Misal itu ada matematika. ya ada matematika. IPA, Nanti bisa misal mengelompokkan bangun ruang kayak gitu Kak. Belajar udah jadi? mengelompokkan bangun ruang. Udah jadi. Udah ada di Play Store. Bukan Play Store Kak. Itu kan aplikasinya bisa dari Play Store. Tapi kayak dihubungkan ke sana gitu loh. Maksudnya kita itu platform sebenarnya modelnya. Oh, iya, Pakai tools iya, lah Kak, iya, toolsnya. iya. Gitu, itu tools sebenarnya. Terus orang-orang berarti kalau mau nyari gimana? Kalau mau nyari ya udah tinggal download Articulate-nya aja Kak. Oke. Namanya apa tadi? Articulate Storyline. Articulate. Iya. Artinya apa? Gak tahu. Gimana? Artikel ya. Kurang tahu ya Kak. Oh iya. Kamu berarti kan ya ilmu bahasa ya? Aku PGSD Kak. Oh PGSD. Iya. Oh keren itu. Cuman sukanya ngembangin karena gini Kak, aku kurang suka ngajar, namun aku tadi ada basic literasi sama media. Udah, aku istilahnya kawinkan Iya, dua hal itu. Gitu. Kolaborasikan Iya. ya. Oke, berarti nanti cita-cita menjadi seorang Pengembang e-learning ya, dan sangat. penulis juga sih, pengen jadi penulis. Suka nulis juga. Suka, aku udah bikin buku Kak. Juga. Serius? Iya. Apa namanya? Bikin buku. Jadi aku udah nulis. Udah terbit? Iya. Udah nulis 3 antologi sama 1 buku yang aku tulis sendiri. Oh, Self improvement juga sama. Oh. Karena suka self improvement. Apa judul buku kamu? Judulnya Tumbuh di Antara Duri. Waduh. Itu tentang judgment Kak. Aku googling dulu. Tumbuh di antara duri. Iya. Tumbuh di antara duri. Itu motivasi tentang apa? Motivasi tentang tadi Kak, gimana caranya kita menangani judgment begitu. Kalau misalnya ada orang yang ngejudge kita, terus gimana caranya kita nggak ngejudge orang juga gitu Kak. Oh tentang itu ya. Ini pengalaman pribadi apa cerita teman? Dua-duanya. Oh ini ya buku karya Aisyah Ria Fasti. Keren loh nama kamu. Iya. Aisyahnya- Susah Kak, itu dari bahasa Ibrani Kak. Iya yang Revanya Ria kan, iya Fasti kan. itu Kalau bahasa Aisyah kan Islam kan, Iya, bahasa iya. Arab ya. Benar. Iya. Oh iya. Biasanya kan orang-orang kalau Aisyah itu pakai di belakangnya ada hanya. Itu nggak ada ya. Versi Latin kayak. Oke. Tumbuh di antara duri ini udah ada di mana aja? Kebetulan Kak, karena itu sebenarnya aku kan ke penerbit lokal ya, belum menembus penerbit mayor, jadi emang baru ada di platform penerbitnya sih, penerbit Bandung, Famedia namanya. Fa Media. Iya, sama aku jual di Shopee juga Kak. Oh, yang jual kamu sendiri? Iya, di Penerbitnya e-commerce. nggak itu ikut jualin? Penerbitnya jual tapi di punya mereka sendiri Kak, di lapaknya mereka sendiri, lapaknya dia Famedianya isi. sendiri. Oh gitu. iya. Kalau untuk yang offline tokonya belum? Belum offline, belum Oke. offline. Ini terbit kapan kamu? 2022 berarti. 2 tahun ya. Udah ngerasain kenikmatan pundi-pundinya belum? Iya, itu kan untuk start apa ya, batu loncatan aja sih Kak. Jadi belum bisa dibilang untuk pundi-pundi Tapi memang uangnya sih. ini Tapi kamu ada udah layak potongannya. disebut penulis sih kalau udah punya buku ya. Iya, ada Keren 4 berarti Kak total. Wih sombong.
Oh iya. Oh kirain mau nyombong. Oh yang 3 antologi. 3 antologi. Itu berarti kamu collab dengan collab sama orang-orang di komunitas pejuang literasi, Kak. pejuang literasi itu Semarang. Komunitas. Basisnya Semarang tapi anggotanya banyak dari luar Semarang. Berarti itu gimana cara nulisnya kalau collab gitu? Ya Kamu itu halaman 3, aku halaman 2 gitu. ya pokoknya ngirim cerita aja, nanti dibatasin berapa halaman gitu. Itu Ditentuin apa judulnya? topiknya. Antologian berarti kan berseri ya? Nggak bisa dibilang berseri sih, Kak. Antologinya itu tuh buku yang kayak per topik aja, per tema gitu, beda-beda. Per tema. Iya, per tema. Oke. 3 itu judulnya apa itu? Yang satunya itu tuh tentang restart, tentang new normal, jadi tentang kehidupan setelah COVID. Habis COVID. Oh iya. Terus tentang asmara lokal, itu tentang cinta kasih. Cinta Kasih. lokal aja di Semarang gitu. Cinta kasih terus? Iya, terus yang satunya lagi itu bangkit dari masa lalu. Oh, gitu. Iya. Ada topiknya sendiri. Keren. Yang paling bagus dari 4 itu apa menurut kamu? Buku aku sendiri lah, Kak. Kan 4. 3. Oh iya kalau 4 yang ini tadi ya, tumbuh di antara duri lah ya. Yang 3? Oh yang 3, yang 3 mungkin Asmara Loka sih, Kak. Karena di situ aku cerita tentang cinta kasih orang tua, tentang orang tua aku. Ngomongin orang tua di situ. Iya. Keren, banyak bahasa puitisnya di situ berarti. Iya bisa dibilang gitu sih, Kak. Nggak bawa kamu bukunya? Nggak bawa. Ya udah nggak apa-apa, kapan-kapan. Oke, siap. Terus yang 3 buku ini penerbitnya juga sama di Bandung itu? Beda sih, Kak, ini tuh penerbitnya Jogja. Udah kayak sinkron lah, udah temenan sama pejuang literasi. Jadi langganan di situ. Malah gampang ya dapatnya di Jogja ya. Lebih laku yang mana? Lebih laku yang mana ya, kayak punya aku kayaknya. Oh iya. Yang paling bagus itu ya. Iya. Karena promosi di mana-mana gitu. Oke, sebagai penulis kamu udah terwujud dong cita-citanya. Ya. Tinggal nanti menciptakan buku yang lebih bagus lagi kan. Kamu pengen bikin buku apa, genre apa setelah ini? Masa itu terus self improvement terus, nggak pengen bikin novel apa, bikin apa gitu? Sebenarnya kalau untuk itu mungkin fiksi ya, novel iya sih, Kak. Cuman tadi karena aku lagi nggak udah lewat masa-masa aku suka baca fantasi, novel-novel gitu tuh. Udah kelewat fiksi ya maksudnya? iya, tapi kalau nanti disuruh nulis lagi oke lah gitu. Cuman aku tuh gini, Kak, nulis buku tuh sesuai apa yang aku rasain dan apa yang pengen aku sharingkan ke masyarakat gitu. Kamu lebih suka orang bisa nulis apa suka baca? Suka baca dulu aja. Gitu suka ya? baca. Oke, siap. Penting sih itu. Berarti lebih bagus orang suka baca daripada suka nulis. Ya enggak juga sih, Kak. Tapi lebih penting mana menurut aku, lebih important suka baca. Suka baca dulu ya. Jadi gitu Kang Mas Bayu. Suka baca dulu baru nulis gitu ya. Ikro, iya kan? Yang pertama kali diturunkan Ikro, Kak, benar. Salah, aku juga agamis loh gini. Masih di Jateng Love Everybody Kang Mas Bayu. Kita masih ngobrol bareng Aisyah, Rea Fasti, Alula Zaki. Aduh, susah. Itu artinya apa kalau menurut Bapak kamu? Oke, kalau itu ya, Kak, dalam bahasa Ibrani itu Rea itu yang mengalirkan, Fasti itu kebaikan. Oh, berarti Tuhan ya. Yang mengalirkan kebaikan gitu. Menyebarkan kebaikan, mungkin simpelnya gitu. Berarti kamu juga mengalirkan kebaikan ke sesama gitu ya. Sudah terwujud belum impian orang tua kamu? Ya. OTW ya. OTW insyaallah. On progress. Oke, ini kita udah mepet ini. Rea, suka dipanggil Rea apa Aisyah? Dua-duanya sih, Kak. Iya, dua-duanya suka ya. Kalau Bapak manggilnya nama kecil, Kak, Ica. Oh, Ica malahan. Aicha terus Ica gitu. Nama kecil. Kalau Ayang manggilnya? Aduh. Oke, terakhir Jak ya. Apa namanya, goals kamu di tahun ini itu apa, Jak? Goals. Kamu pengen apa tahun ini yang harus tercapai, yang belum tercapai? Yang belum tercapai, oke. Dan ingin kamu gapai? Kalau goals sih, Kak, tentunya tadi karena amanah-amanah yang aku emban itu tuh jalan semua aku lakuin, kayak tadi jadi mahasiswa, jadi duta baca, terus di komunitas-komunitas lain gitu. Terus juga tadi, Kak, karena kita tadi sempat ngomongin produktif ya, aku pengen diri aku tuh lebih dibanding tahun lalu. Jadi kadang gitu kan, Kak, kita tuh nulis wishlist gitu kan, tapi nggak tercapai, dan aku tuh pengen
ya semuanya tercapai gitu. Oke. Yang dari tahun lalu yang belum tercapai sampai sekarang gitu. Dari 5 sampai 10 udah capai berapa? 7 sih Kak. 7 ya. Kurang banyak dong. Iya, Tapi masih ada jujur kurang waktu, banyak Mas. masih ada waktu 3 bulan. Iya, masih ada waktu 3 Tercapai. bulan gitu. Tapi nanti kapan kita ngobrol tentang buku ya. Iya. Main-main kesini aja nanti. Kita ngobrol-ngobrol tentang, kita bedah buku kamu. Waduh. Yang judulnya tadi. Kayaknya keren deh. Nanti kita bahas per bab. Iya, apalagi Gen Z Itu kayak berapa Kak, halaman? relate banget. Sedikit kok Kak, cuma nggak ada 200 halaman. Nggak ada kayak skripsiku itu. Ya. Langsung ditembak skripsi, mentang-mentang aku belum skripsi ya. Oke, thank you Rea. Oke. Senang bisa siaran bareng sama kamu. Iya. Sukses ya. Iya. Saya selalu salam buat teman-teman. Iya Kak, sukses Oke. juga buat Jateng Radio. Thank Aku you, makasih thank you. banget udah diundang ke sini, udah boleh sharing-sharing sama Kakak. Iya, satu lagi pesan buat Kang Mas Bayu agar supaya mau baca buku. Oke, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Kang Mas dan Mbak Yu sekalian, ini pesan dari aku. Memang kalau baca itu kelihatannya ngebosenin. Tapi kalau kita ingin Indonesia pintar, kan kita menuju Indonesia emas 2045 ya, Iya, Kak. betul. Maka awali dengan membaca gitu. Karena membaca itu adalah membuka wawasan kita. Betul, gitu betul. sih. Oke. Dan kalau mau baca, gimana sih caranya biar suka baca ya, Kak? Yang pertama jangan dipaksain dulu, langsung satu buku gitu. Oh iya. Dibagi-bagi dulu Kak. Jadi misal satu bab dulu, sehari ya 2 lembar dulu nggak apa-apa, dan pilih buku yang kita suka. Oke, Gitu. berarti pilih yang kita suka dulu. Iya. Terus bacanya nggak usah yang langsung ngoyo satu Iya, bab ya. Satu mau lembar, komik dulu dua juga buka. nggak apa-apa gitu, it's Iya, okay, gitu. Oke, siap. Thank you, Rea. Iya. Sangat bermanfaat. Dan Kang Mas Bayu, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Jateng Love Everybody.